Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini Kamis 23 Mei 2024. Kita di sini akan mencoba menganalisa saham-saham yang berada di posisi top loser di 3 hari ke belakang saat market buka. Oke, kita di sini akan coba cek analisanya dari sisi teknikal maupun bandarmologinya. Kita mulai saja dengan emiten yang pertama. Di sini ada dari emiten Atla atau Atlantis Subsidi Indonesia. Terlihat di sini IPO di kisaran harga 130-an. Saham ini sebelumnya sempat naik hingga ke harga 300-an dan sekarang terlihat sedang bergerak dengan pola trendline ini ya, sideways di sini terlihat. Untuk area supportnya pun sekarang mungkin ada di area harga di sini. Support dari candlestick di harga 54 dan sekarang harganya 68. Tentunya dari sisi teknikal saham ini kurang aman karena takutnya digiring terus ke harga hingga harga 50 dan terhenti di harga 50. Mungkin selanjutnya kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya. Bisa kita lihat di sini dari sisi bandarmologi jelas sekali Bandar Broker SH mendistribusikan barangnya di sini di rata-rata harga 154 dan yang lainnya ada MG dan PG, AO dan yang lainnya pun di area ratusan ya. Di kisaran harga 150-an untuk yang melakukan distribusi. Sedangkan yang melakukan akumulasi secara keseluruhan di sini banyak sekali emiten yang nyangkut di area atas di kisaran rata-rata harga 160-an di sini terlihat. Banyak sekali broker atau bandar broker yang masih nyangkut di posisi atas. Tentunya apabila kita tandai area harga 160-an di sini ada di sebelah sini ya. Tentunya harga 160 ini setidaknya bisa dijadikan sebagai area strong supportnya yang bisa dikejar di kedepannya apabila saham ini masih akan digoreng oleh bandar. Tetapi secara keseluruhan di sini dari sisi teknikal sangat kurang menarik. Mungkin kalau menurut saya lebih amannya jika saham ini untuk menunggu dulu ada konfirmasi breakout dari trendline bearish yang ada di area sini, di garis ini. Tunggu konfirmasi breakout hingga dia membuat pola tren yang baru kita aman untuk mencoba untuk memiliki saham dari emiten Atla ini. Mungkin itu saja analisa Atla. Kita lanjut ke emiten yang kedua. Ada MHKI yang berada di grup top loser kali ini. Sini terlihat untuk MHKI sepertinya pernah masuk analisa kita di beberapa hari ke belakang. Untuk saham ini juga saham yang baru IPO di kisaran bulan April di harga 137 naik hingga kisaran harga 500-an, hampir 600.
lalu sekarang sudah turun kembali dan sedang berada di harga 206. Sepertinya di sini terlihat sebelumnya ada gap di sini ya. Walaupun kecil tetap saja ini gap yang harus ditutup dan sekarang sudah terkonfirmasi area gap yang ada di harga 220 hingga 216 ini sudah tertutup. Terlihat juga di sini ada mulai muncul candle rebound. Tetapi tentunya kalau dari sisi teknikal lebih amannya bisa coba tunggu dulu untuk konfirmasi rebound di area strong supportnya di 137 atau terkonfirmasi dulu breakout kembali masuk ke area support yang ada di atas harga 216 itu mungkin. Itu dari sisi teknikal. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi dari emiten MHKI ini. Bisa kita lihat di sini untuk emiten MHKI ini jelas terlihat yang melakukan distribusi lebih dominan di sini dibanding yang melakukan akumulasi. Ada AG dan AI yang melakukan distribusi di area harga 328 dan 353 cukup di atas karena sekarang harganya ada di 200 berapa di sini sekarang harganya ada di 206. Lalu apabila kita lihat di sini ada yang melakukan akumulasi dari broker KI, dia yang dominan melakukan akumulasi dengan harga rata-rata dia cukup di atas di sini ya, ada di harga 401. Cukup atas sekali, ada di atas ini 401 dan yang lainnya pun secara keseluruhan memiliki di harga rata-rata cukup di atas di 340-an. Maka dari itu dari sisi bandarmologi masih menarik untuk saham MHKI ini. Dari sisi teknikalnya pun masih menarik. Tentunya perlu diperhatikan dulu. Bisa coba menunggu untuk turun dulu di harga 138 atau coba tunggu untuk konfirmasi breakout dulu masuk ke area supportnya lagi yang ada di harga 216. Oke, itu saja analisa dari MHKI. Kita lanjut ke emiten yang ketiga, ada HIL. Di sini sebelumnya kalau dilihat di analisa-analisa sebelumnya sebenarnya saham atau emiten HIL ini masuk beberapa kali di grup top gainers. Di beberapa minggu ke belakang dia naik signifikan sekitar 235% dari harga 1000-an hingga ke harga 3400-an dan sekarang berada di harga 2400. Apabila kita lihat di sini sebenarnya menariknya untuk emiten HIL ini masuk di harga kemarin ya saat dia melakukan penurunan yang tajam saat RB lagi di harga 1800-an. Karena di sini kalau tidak salah tuh didukung dengan bandarmologi yang bagus. Walaupun sebenarnya untuk area supportnya ada di harga 2190 sudah di breakdown. Dan dari sisi teknikal pun harusnya menunggu di harga 1200-an. Dan sekarang terkonfirmasi saham ini berada di harga 2400-an, 2470. Terkonfirmasi sudah berada di atas area support yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu dari bandarmologi dari emiten HIL ini.
Nah, kita lihat di sini ya. Untuk bandarmologinya jelas sangat menarik sekali dengan broker YU yang dominan sekali melakukan akumulasi dengan harga rata-rata dia di 2.469. Tentunya harganya sama dengan harga sekarang di 2470. Sudah sama dengannya di sini. Sudah jelas sekali. Bandarmologinya sangat menarik, makanya sebenarnya waktu kemarin penurunan di hari Rabu kemarin itu sangat menarik sekali saat dia melakukan ARB yang kedua hingga menyentuh area harga 1825. Maka dari itu bandarnya mengerek lagi ke atas karena dia tahu kalau harga rata-rata dia cukup jauh di atas di kisaran 2400. Bahkan untuk broker LG sendiri dia memiliki di area harga 2.900 hampir menyentuh rata-rata harga di 3.000-an. Cukup atas sekali. Maka tentunya secara keseluruhan untuk saham atau emiten Hill ini masih sangat menarik untuk dicoba dilirik. Di kedepannya tentunya untuk tidak jauh-jauh dari harga rata-rata bandar, atau dilihat dulu dari teknikalnya bahwa saham ini masih berada di atas area supportnya dan tidak jauh-jauh untuk memiliki harga saham Hill ini dari area supportnya. Oke, cukup analisa dari emiten Hill. Kita lanjut ke emiten yang keempat di grup top loser di minggu kali ini. Ada SSIA atau Surya Semesta Internusa. Di sini terlihat ya dari sisi teknikal ada area support di sini. Sebetulnya kita coba. Nah, di sini ada area support dia yang cukup kuat. Lalu muncul di sini ya sudah terkonfirmasi muncul candle hijau di hari Rabu, terkonfirmasi rebound di area support. Dari sisi teknikal sangat menarik sekali saham SSIA ini. Selanjutnya kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya. Untuk emiten SSIA ini kita coba tarik dulu jarak jauh di sini di 18 Januari. Untuk bandarmologi di sini terlihat bahwa dari sisi akumulasi maupun distribusi sama-sama kuatnya. Dengan distribusi ada yang melakukan distribusi di area bawah di 500-an, 600-an, bahkan ada yang melakukan distribusi di area atas di harga 1000-an dan 900-an. Tetapi apabila kita fokus ke yang melakukan akumulasi di sini, ada broker SQ BKAI yang melakukan akumulasi cukup banyak di harga rata-rata untuk untuk SQ sendiri, bandar broker dari SQ ini memiliki rata-rata di 870-an, BK 900 dan AI di 780. Kita lihat di sini untuk 900-an sendiri sebenarnya ada di bawah sini ya. Kita tarik garis saham ini di area bawah sini di 18 Januari. Karena di situ terlihat volumenya mulai berubah. Mungkin kita coba tandai di area harga 880-an. Kita cocokkan dengan sisi support dari technical candlestick yang ada di sini. Jadi dengan sekarang berada di harga 985, mungkin untuk bandarmologinya lumayan jauh ya di sini dengan area support dari bandarmologi.
Tapi tentunya walaupun cukup jauh, jumlah lot, para bandar pun di sini terlihat sangat banyak, ratusan ribu. Jadi tentunya apabila kita, fokus ke teknikalnya saja pun masih menarik untuk emiten SSIA ini selagi dia tidak terkonfirmasi breakdown di area harga 970 hingga 945. Tentunya apabila dia di breakdown di 945, lebih amannya bisa coba tunggu dulu di harga 880-an, tidak jauh dengan harga rata-rata bandar yang mengakumulasi saham SSIA ini. Oke, itu saja ya analisa dari SSIA. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya ada MPXL. Terlihat di sini saham ini pernah masuk ke analisa kita juga, sebelumnya masuk top loser dan sekarang juga masuk top loser kembali. Ada area untuk teknikal sendiri di sini, ada area strong support ya untuk emiten MPXL ini di kisaran harga 109 hingga 104. Dan terlihat jelas di sini dia terkonfirmasi breakdown di area supportnya, tentunya hati-hati. Di sini harus hati-hati karena strong supportnya sudah di breakdown sendiri, maka saya memberikan saran mungkin lebih amannya tunggu coba cek nanti di hari Senin. Apabila saham ini terkonfirmasi breakout atau masuk kembali ke area supportnya di atas harga 104, mungkin bisa coba dimiliki, atau jika ingin memiliki di harga sekarang, wajib menggunakan money manajemennya dulu, bisa dijadikan sebagai area support juga di sini di harga 98, maka bisa cicil di harga 104 ini menggunakan money management yang tepat, soalnya takutnya dia turun dulu ke harga 98 lagi. Tetapi apabila dia di breakdown di harga 98, tentunya lebih amannya untuk melepas dulu saham dari MPXL ini, takutnya dia terus melakukan penurunan yang tajam ke bawah. Karena tren lainnya pun untuk tren line sendiri dia di sini sedang bergerak dengan pola tren line bearish yang sangat kuat. Tetapi di sini kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya apakah masih menarik atau tidak. Kita lihat waktu dia sedang berada di bawah dulu. Untuk MPXL di 16 Mei. Saat dia berada di bawah sini terlihat ada Becky dan YP yang diam-diam melakukan akumulasi cukup banyak di harga rata-rata mereka di 106 dan 107 ya di sini. Terlihat di sini dari sisi bandarmologinya pun sangat menarik ya untuk emiten MPXL ini. Selagi dia tidak lanjut di breakdown di area support yang ada di harga 98. Tentunya lebih amannya lagi setelah dia masuk kembali ke area strong supportnya yang ada di harga 104. Tetapi secara keseluruhan untuk emiten MPXL ini masih menarik untuk coba dilirik di hari Senin nanti. Oke, cukup analisa dari emiten MPXL. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya, ada IOTF yang masuk ke grup top loser di minggu ini. Terlihat di sini ada area support yang sudah dia jebol di kisaran harga 108, melanjutkan penurunan hingga ke harga 84. Kita untuk teknikal sendiri, saham ini bisa coba tunggu di area strong support
Yang berikutnya di kisaran harga 76 hingga 71. Masih beberapa tik lagi ya sekarang, karena harganya pun sekarang masih berada di harga 84, tetapi dengan penurunan di hari Rabu kemarin sekitar 11%. Itu saja dari sisi teknikal. Mungkin tunggu di strong supportnya di 76 dan 71. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi dari emiten IOTF. Baru kita simpulkan apakah secara keseluruhan emiten ini masih menarik untuk kita coba lirik atau harus kita tinggalkan. Di sini terlihat dari sisi bandarmologi lebih dominan ada bandar broker Beki yang dominan sekali melakukan akumulasi dibanding yang melakukan distribusi di sini ya. Kita fokus ke Beki, dia melakukan akumulasi dengan rata-rata harga dia di 134. Mungkin tidak jauh di sini ya, 136 kemarin waktu kita tandai di analisa sebelumnya. Jadi dari sisi bandarmologi sebenarnya untuk saham ini masih menarik, tetapi kita gabungkan dengan sisi teknikal tentunya. Walaupun bandar masih memiliki di atas, kita tidak asal masuk. Kita gabungkan dengan sisi teknikal, kita coba tunggu dulu untuk dia konfirmasi rebound di area supportnya yang ada di harga 76 atau di 71. Oke ya, itu analisa dari emiten IOTF. Kita lanjut ke emiten yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh. Ada emiten PTBA atau Bukit Asam. Di sini kalau saya lihat penurunannya sendiri sudah masuk ke analisa sebelumnya ya, membentuk pola head and shoulder reversal di sini. Karena head and shoulder-nya, head-nya di atas, dia benar dia melakukan penurunan di sini. Mungkin karena kebetulan juga kalau tidak salah kemarin dia membagikan dividen. Kita coba cek dulu di RTI. Ya, dia membagikan dividen di tanggal 21 bulan 5 kemarin. Makanya dia muncul gap di sini. Dia muncul gap di harga 2.910 hingga ke harga 2.600. Gapnya di sini cukup tinggi sekali. Tentunya sekarang sudah mulai rebound kembali di area support yang ada di sini. Jadi mungkin untuk saham PTBA ini dari sisi teknikal sudah menarik karena dia penurunan pun karena dividend trap di sini ya. Biasanya untuk dividend trap ini selagi fundamentalnya bagus, dia ke depannya akan naik lagi secara bertahap di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Karena harus menutup gapnya sendiri. Setidaknya dia harusnya sekalipun tidak breakout di sini di area support dari trend line bullish-nya di sebelumnya, setidaknya dia akan naik hingga retest di sini lalu turun kembali kalau dia tidak didukung dengan fundamental yang bagus. Tapi kita pastikan dulu di sini apakah dari bandarmologinya masih oke atau tidak. Dari emiten PTBA atau Bukit Asam. Untuk bandarmologi sendiri di sini terlihat
ada dari bandar broker GR dan AK yang melakukan distribusi dominan di sini cukup kuat di harga 2.800-an, cukup di atas ya. Lalu yang melakukan akumulasi di sini ada dari broker NI, OD, PD, dan XL yang sama masih memiliki di kisaran harga 2.800 hingga 2.900. Maka dari itu secara keseluruhan di sini tidak jauh sama kuatnya mungkin ya, cuman berbeda sekitar 100.000 lot di sini, lebih banyak yang melakukan distribusi. Tetapi secara keseluruhan bandarmologinya masih oke untuk emiten PTBA ini. Maka apabila kita gabungkan analisa teknikal maupun bandarmologi, saham ini bisa kita akumulasi di harga sekarang di 2.590-an cicil, karena takutnya dia retest kembali di harga 2.540. Tapi apabila dia lanjut naik, kita bisa coba untuk taking profit. Setidaknya dia setelah menutup gap ke atas atau kita tentukan dari resistansi candlestick yang ada di area harga 2690. Untuk resistansi dari candlestick yang pertama, untuk resistansi keduanya ada di harga 2720. Lalu resistansi yang berikutnya ada di kisaran harga 2.800-an. Jadi secara keseluruhan saham ini masih menarik untuk coba dimiliki selagi dia tidak breakdown di area harga 2.540. Oke, cukup analisa dari PTBA. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya. Ada MARK yang masuk grup top loser di sini. Secara keseluruhan untuk emiten MARK ini bergerak dengan pola trendline bullish. Terlihat sekali di sini naik dari harga 400-an hingga sekarang berada di harga 800-an, pernah menyentuh area harga 1.000. Di sini dia retest ke area resistansi, sempat terkonfirmasi breakout tetapi breakdown kembali ke area resistansinya. Hingga sekarang berada di harga 880. Di sini ada garis biru. Mungkin di sini ada area support dari bandarmologinya dianalisa sebelumnya. Kita pastikan dulu. Ya. Untuk emiten MARK ini. Karena untuk area support dari teknikal seharusnya ada di area harga 845, sempat turun ke harga 860 tetapi dinaikkan kembali dan sekarang berada di harga 905 untuk saham MARK ini. Kita coba lihat. 19 April. Di sini sebetulnya ya untuk bandarmologinya sendiri ada dari bandar broker AO yang melakukan distribusi lebih dominan ada di 140.000 lot dengan penjualan rata-rata di 887. Tapi yang melakukan akumulasi di sini ada dari broker asing ya, ZP dan BK. Dengan harga rata-rata mereka di 908, 8 dan 850. Kita coba cek tarik di sini di 1 April tadi. Bahkan
rata-rata mereka apabila kita tarik 1 April ada di 888, 844 dan yang lainnya ada yang di 900-an juga. Maka mungkin kemarin untuk garis biru di sini kita cocokkan dengan bandarmologi di 880 sebagai area support dari bandarmologi. Dan terkonfirmasi ya bahwa saham ini rebound di area support bandarmologinya. Jadi masih menarik untuk dimiliki saham dari emiten MARK ini. Selagi kita tidak memilikinya jauh-jauh di area harga rata-rata bandar, tentunya untuk resistansi yang pertama ada di sini di kisaran 925. Lalu resistansi yang berikutnya ada di resistansi dari tren lainnya sendiri, tren line bullish yang ada di atas ini di kisaran harga 1000-an, sekaligus harga psikologi dari suatu saham. Oke, cukup analisa dari emiten MARK ini. Kita berlanjut ke emiten yang terakhir. Untuk grup top loser di minggu ini ada MAPA yang bisa kita perhatikan di sini. Sangat menarik sekali untuk emiten MAPA ini. Pernah masuk ke analisa kita di beberapa hari ke belakang. Secara teknikal, secara keseluruhan sempat berada, dia membentuk pola trendline bullish, lalu di breakdown area supportnya yang ada di atas ini, breakdown lalu mengalami penurunan yang tajam dan terkonfirmasi rebound di area support yang ada di harga 745. Naik kembali hampir mendekati area resistansi di sini dan terkonfirmasi sekarang turun kembali ada di harga 815. Tentunya saran dari saya mungkin lebih amannya untuk saham ini walaupun di sini ada area support, di sini sebenarnya area support dari sisi candlestick. Tetapi bisa coba untuk menunggu saham ini di area strong supportnya yang berada di harga 745. Karena lumayan juga apabila kita memiliki di harga 820 ini harga yang tanggung mendekati area resistansi. Sekalipun naik, tapi bila dibawa turun di sini cukup jauh ke area supportnya. Tetap ya di sini di saham itu harus resiko nomor 1. Kita cek dulu dari bandarmologi saat dia melakukan rebound di area support. Hari emiten MAPA. Di sini untuk bandarmologinya masih sangat menarik karena didominasi dengan melakukan akumulasi dibanding yang melakukan distribusi. Di sini ada dari broker NIZP, BBRX, KZ yang melakukan akumulasi cukup signifikan dengan harga rata-rata mereka di 800-an. Dan harga saham ini sekarang berada di harga 820. Sudah tidak jauh dengan harga rata-rata akumulasi bandar. Jadi tentunya secara bandarmologi pun di 820 ini mungkin bisa dijadikan area support dari candlestick maupun dari support bandarmologi. Jadi secara keseluruhan untuk emiten MAPA ini masih menarik dari sisi teknikal maupun bandarmologinya. Mungkin itu saja analisa untuk hari ini. Di hari Kamis ini kebetulan market tutup juga karena hari libur nasional di hari ini dan di hari besok di hari Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, tetap konsisten dengan
area support dan resistansi dari sisi teknikal, tetap konsisten juga mengecek dulu di area bandarmologi. Mungkin bisa mencari informasi tambahan dari sisi fundamental dari setiap sahamnya untuk lebih amannya lagi. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.